Itu memang karena adanya referensi atau hal yang terjadi di era 80-an sampai 90-an gitu. Nah itu yang akhirnya gue kulik, gue pahami kenapa hal itu ada sehingga hari ini bisa kita nikmatin gitu ya, music wise, film, fashion, pop culture lah gitu, in general gitu. Nah gimana caranya ngebawa semangat itu tetap sama, tetap gue misalnya mau ngomong ada aja gitu. Terus tapi dalam bentuk vertikal, di mana lewat TikTok ini teman-teman punya akses yang jauh lebih mudah untuk bisa menikmati program Iqbal ini sendiri bersama Findes. Jadi nggak perlu lagi tuh nontonnya mesti dari HP gitu misalnya. Jadi emang semuanya beneran dalam genggaman tangan. Dan programnya juga kita buat jadi lebih pendek ya. Yang tadinya mungkin durasinya 10 sampai 20 menit gitu, gimana caranya kita buat program ini bisa menjadi lebih compact, lebih concise sehingga per episode itu nggak nyampe 5 menit lebih. Sekarang juga episode yang lebih gitu. Oke. Makasih ya Bang. Masih TikTok, kita dulu TikTok dulu. Iya. Nah, Mas Awad, ini kan dari tahun 2023 ya? 2023 Iqbal sebagai host. Lu melihat perkembangan program ini dari awal sekarang tuh kayak gimana? Oke, dari awal ya mungkin gue melihatnya Iqbal tuh waktu itu ini kalau saya bilang, tapi Iqbal tuh pengen berkarya. Jadi salah satunya dia pengen berkarya itu memang cuma di Findes, benar ya? Salah satunya ya cuma di doang sih. Iya, gitu. Jadi itu merupakan sebuah privilege buat kami sebagai media baru waktu itu, dan kami pengen mau-provide apapun gitu, yang ya kami semua Iqbal dan Findes suka. Gitu. Iqbal dengan konsep apa ya dengan 80-an. Menurut saya tuh, menurut Iqbal tuh anak ajaib ya. Maksudnya dengan segala talentanya gitu. Dia tuh bahkan kalau bisa bilang Vincent versi muda gitu. Iya, apa namanya idealismenya ada gitu. Tapi itu akhirnya yang membuat kami di Findes juga belajar. Oh, ternyata Iqbal kayak gini. Ternyata dengan idealismenya Iqbal ya ada juga gitu. Maksudnya itu menjadi sesuatu yang beda. Makanya membuat Iqbal ya ada sampai sekarang dengan pribadi yang beda gitu. Dan perkembangannya cukup pesat sih. Saya ingat banget waktu itu nongol programnya Iqbal itu episode pertama itu 3 juta views. Wow. 3 juta views ya, season 1 ya lebih dari 6 juta gitu. Sampai akhirnya di 2024 kami pengen coba pivot, pindah ke platform baru. Kenapa? Karena kami tahu ya, mungkin teman-teman mereka bahwa ya habit kan berubahnya begitu cepat gitu. Gimana caranya Findes sebagai media tuh yang ngikutin habit, ngikutin trend based on research, based on A/B testing. Wah, ketika program Iqbal di platform ini stagnan gitu, ya kuncinya kan apa? Berpromo lagi atau apa gitu. Tapi ketika memang waktunya sudah kayaknya udah kita harus move. Nah itu akhirnya kami ketemu sama TikTok. Ya udah jadi si sekarang udah naik 18 episode yang ya tadi yang udah bilang gitu, pendek-pendek 2-3 menit tapi dipanjangin karena itu pada akhirnya based on riset kami itu yang kemakan gitu. Setiap episode itu ada hooknya gitu yang akhirnya membuat gue bisa bilang kayaknya kalau nggak pivot nggak begini deh gitu, secara angka, secara audiens, secara engagement gitu. Dan kami juga punya pasar baru lagi gitu, kami acquire audiens baru lagi yang dimana itu jadi hal baru buat kami untuk belajar juga gitu. Tapi ini buat mereka ya. Apa mereka memilih Findes? Mengapa Findes? Iya. Ya, jadi kan kita sama-sama tahu lah Findes ini sebagai media itu salah satu pionir dan sangat inovatif. Jadi banyak konten-kontennya yang memang mereka buat. Contohnya misalnya sport event gitu kan. Findes salah satu pencetusnya ya. Sampai akhirnya sport event sekarang banyak media lain juga yang bikin gitu. Terus kemudian program Iqbal sendiri di mana sangat meng-highlight pop culture gitu. Jadi sesuai lah sama visi dari TikTok untuk menginspirasi kreativitas dan membawa kebahagiaan gitu. Jadi karena kita merasa secara visi cocok gitu. Jadi happy banget waktu kita ketemu sama Findes, terus ada plan bahwa Iqbal mau pindah rumah juga, konsep vertikal gitu.
pindah, nggak cuma ke TikTok kali ya, secara rumah mungkin pindah gitu, tapi turunan-turunannya juga harus dibuat baru gitu. Tadi saya sempat mention tentang snack size video itu tuh hal-hal baru juga yang di 2024 dan 2022 ini kami pengen lakuin gitu. Jadi satu katanya ya kenapa pindah ya adaptasi sama tren gitu aja. Melihat ada peluang baru ya sepertinya ya. Ya benar. Tapi kalau dulu Bang, kita kan bisa terbatas nih, siswa dari luar. Sejauh apa sih lu ikut dalam proses kreatif episode per episode ini? Gue beruntung ide-ide yang datang dari gue dan tim itu semuanya selalu bisa difasilitasi dengan tangan terbuka gitu sama teman-teman Findes. Gue di season 2 ini barengan sama Pak Direkturnya, tepuk tangan teman-teman untuk Bintang Gunung. Kita banyak banget berdiskusi dan ngobrol kira-kira ini pengen dibikinnya maunya itu seperti apa, dari segi cerita, segi hook-hooknya di setiap episode tuh cliffhanger-nya mau kayak gimana sih, sampai orang tuh pengen terus nonton dari satu episode ke episode berikutnya, terus juga sampai ke turunan warna, sampai ke pemilihan aktor, sampai ke pembahasan juga ke detail-detail sampai ke detail-detail apa namanya skrip yang akan disampaikan oleh Iqbal sebagai host di situ, dan juga dari narasumber yang diambil. Banyak banget sebenarnya. Ini emang program yang ini mungkin klise ya, cuma kayak ini emang gue banget karena ini emang gue gitu. Jadi bukan Findes memberikan kesempatan dan ruang untuk gue bisa menjadi gue, tapi gimana caranya dikemas supaya tetap ini bisa menjadi program yang menarik dan program yang autentik gitu. Tadi gue mau cerita sedikit ya, maksudnya akhirnya perjalanannya program ini gitu dari awal 2023 di platform lain sampai akhirnya hari ini punya rumah di TikTok tuh menarik banget karena dari awal sebenarnya program ini dibuat itu tuh udah banyak akhirnya yang dijadikan juga jadi konten TikTok balik gitu. Jadi dialih-alih dari satu platform ke platform yang lain, terus ramai di TikTok kayak misalnya FYP terus ada muncul di TikTok. Nah sekarang akhirnya program ini punya rumah sendiri di TikTok tuh kayak emang sudah waktunya aja gitu loh, karena rasanya emang sudah saatnya si program ini tuh punya kesempatan untuk bisa dikenal sama orang yang lebih luas lagi. Kalau tadi bahasanya lawan dapat audiens baru, iya banget gitu. Maksudnya membaca respon dan komen teman-teman juga di luar sana akhirnya jadi tahu bahwa ada program ini, bahkan mungkin ada yang jadi tahu ada TikTok Findes dan lain-lain. Oh ini TikTok Iqbal ya, benar ini TikTok Findes, tapi kalau ini Iqbal dan lain-lain gitu. Jadi emang involve, emang ikutan terjun, ikutan berdiskusi bareng semua kreator di dalamnya, dan emang udah jodoh yang bisa sampai TikTok. Keren. Gue kan dulu buat Iqbal. Gue emang menyiapkan waktu khusus waktu itu untuk program ini doang. Jadi udah syuting 2 film, terus habis itu nggak harus fokus aja. Jadi nggak diselipin sebenarnya. Oh, disiapin. berarti lu nge-banking ide-ide, bikin storyboard atau segala macam itu udah jauh dari lama. Itu dibantu sama teman-teman Sangkar sama Bintang dan tim. Nanti masanya kalau mereka udah siap, bang, meeting yuk, ngobrol yuk. Udah lama sok ide gue punya ini. Iya. Keren. Satu masalah ini kenapa nggak jadi tahunnya sih? Jadi kan ada Ada sebenarnya di beberapa episode ada awan. Dari Wanda. Tapi ini berarti kan mampu melihat Iqbal, konten Iqbal di TikTok itu seperti apa sih? Kan pasti beda banget ya pembawaannya sama bervakansi ya. Yang tadi di mana juga kita mau apa, jalan-jalan. Nah, sekarang kan ngobrol minggu ini. Udah nih, gimana kalau lihat? Konten-konten entertainment itu di TikTok memang apa ya, yang suka itu banyak gitu. Jadi memang entertainment itu adalah salah satu vertikal yang paling perform di TikTok. Jadi memang orang-orang datang ke TikTok itu untuk menghibur gitu, melihat konten-konten yang bisa menghibur mereka. Tapi kan hiburan itu nggak bisa macam-macam ya. Bisa hiburannya tuh adalah drama, bisa komedi, sport juga bisa masuk hiburan. Jadi apapun yang memang menghibur. Nah untuk Iqbal ini sendiri, tadi yang seperti Iqbal juga
bilang bahwa sebelum Iqbal secara resmi pindah ke TikTok, konten-kontennya memang sudah beredar gitu di TikTok. Jadi kayak kenapa nggak sekalian aja gitu. Nah, kami sih berharapnya kerjasama ini akan terus berjalan ya. Jadi akan ada konten-konten Iqbal season-season selanjutnya yang bisa ada di TikTok juga seperti itu sih. Oke. Karena kita lihat juga secara performance konten bagus gitu. Viewsnya oke kan ya? Grow terus ya, grow. Perlu banget. Kalau tadi ya, kami sebelumnya ada di platform lain itu bisa dibilang kasarnya decrease, tapi decrease itu bukan ada alasannya karena audiensnya terpecah gitu. Nah, kami tinggal nyari pecahnya kemana aja gitu ya. Kami ikutin, makanya tadi saya selalu gue selalu bilang adaptif itu seperti itu karena bisa dibilang kayaknya asalnya itu pintar-pintarnya atau bego-begonya kalau kami tidak berubah ya akan terus decrease gitu. Karena kalau sekarang based on 16 episode aja kami totalnya itu ada di 22 juta dan rata-rata per episode itu 1,3 juta views dan itu kami tidak dapatkan sebelumnya di 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir lah gitu. Jadi gimana sih sebagai sebuah media, sebagai sebuah platform ya udah tadi yang kita bilang hijrah ke luar negeri. Jadi kalau ngomongin maka ya thanks to TikTok gitu. Tapi persoalan sekarang ikut eksklusif ya, sebagai dari TikTok. Ini bagaimana nih sebagai media store melihat ini sebagai peluang untuk terus meningkatkan engagement dengan audiens. Ya, peluang banget lagi ya maksudnya. Kalau bisa bilang secara garis besar plan kami di 2025 gimana caranya kami bisa nge-gather audience bahkan dari segi bisnisnya gather money gitu dari si vertical video ini gitu dan most of the client itu butuh yang namanya bukti lah gitu. Buktinya itu bisa banyak dari kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah sekarang ini kuantitatifnya udah jelas nih gitu. Karena kalau boleh share sedikit, kami di Vimes itu punya challenge buat membuka mata klien bahwa nggak cuma di platform yang itu loh kalau ngomongin angka gitu. Sekarang kan sosial media banyak ya, misalnya ada TikTok dan lain-lainnya itu, dan itu tuh menjadi sebuah kesatuan angka sebenarnya. Nah, gimana caranya mereka tuh move bisa melihat TikTok sebagai vertical video ini sebagai sesuatu yang memang benefit atau bonafit lah buat audiens mereka, buat dari segi bisnis kayak gitunya. Jadi challenge-nya banyak banget, tapi saya yakin dengan peluangnya, dengan dengan angkanya, dengan kualitasnya, ya Vimes bisa membuktikan dan dibantu juga kerjasama yang eksklusif ini dengan TikTok. Kayaknya harusnya sih di 2025 menjadi jauh lebih seru lah buat ngapain. Waktu kalau untuk pesawat mungkin udah dijawab, tapi kayaknya harus jelasin lagi tips untuk meningkatkan engagement dari video sendiri itu gimana sih? Tipsnya ya, yang pertama ini tadi harus ada hooknya, hook bisa di awal gitu. Ngomongin hook tuh di dalam konten yang cara konten sangat ya harus ada di satu ini jagoannya yang mana, itulah yang ditaruh di 3-5 detik pertama. Yang kedua, walaupun ya kita punya platform di TikTok gitu, tapi manfaatkanlah cross platform gitu. Tapi harus beda setiap platformnya. Ya kalau mau fokusnya di TikTok, ya platform lainnya ngarahinnya ke TikTok. Kalau tujuannya ke TikTok, tonton video lengkapnya di TikTok Vimes misalnya kayak gitu. Terus secara kontennya itu juga harus selalu engage. Misalnya si hostnya bilang, gimana menurut lu? Iqbal tuh kalau diperhatiin di beberapa kontennya ada kayak gitu. Nanya balik ya, karena kan kontennya antasia dan relate dengan radio ya, selalu nanya interaksi gitu. Terus yang terakhir di komen di captionnya ya engage lagi, tanya lagi, pakai hashtag yang relate sama videonya. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Kalau mau tahu jelasnya ada batiknya di sini langsung. Kayak dulu paham. Berarti mau nambahin gimana cara engagement? Bener ya mbak tadi yang bilang yang Bener banget itu, udah best practice-nya.
lu suka apa sih sama radio sampai akhirnya namanya apa siar dan lu ada kedekatan apa sih sama radio? Sebenarnya kalau gue bergerak dari basic, kayaknya gue kalau dengerin lagu gue nggak suka mikir mau dengerin apa. Gue karena mungkin love language-nya mungkin karena act of service, jadi gue suka kalau udah disiapin playlistnya gue tinggal dengerin doang. Itu kayak basic awal ya. Kalau di relatein sama love language. Cuma pokoknya gitu. Jadi gue selalu merasa bahwa radio itu tuh punya elemen of surprise, bahwa lu nggak pernah tahu penyiar itu akan membahas apa dan apa lagi yang berikutnya akan dimainkan setelah lagu yang sebelumnya gitu. Nah hal itu yang menurut gue sampai hari ini terlepas dari banyaknya perubahan cara dengar gitu ya, dari adanya digital streaming platform, dari adanya podcast dan segala macam yang selalu bentuknya adalah pre-recorded. Sampai hari ini radio itu masih punya kejutan itu gitu, punya kejutan dan hal yang itu kan dia karena surprise-nya nggak bisa diganti sama hal-hal yang lain. Gue merasa bahwa karena gue penikmat dan gue tahu ada beberapa teman-teman gue yang seumuran juga masih menikmati radio, entah dengan alasan yang sama atau berbeda. Dan banyak mungkin teman-teman di generasi yang lebih di atas gue juga yang masih sangat-sangat mengapresiasi radio. Itu awalnya kenapa akhirnya season 2 ini pengen mengangkat si tema radio itu sendiri, menciptakan si Antasia FM ini sebagai landasan cerita di season yang baru ini, di mana Iqbal sebagai seorang individu sudah lulus kuliah yang tadinya di season sebelumnya dia cuma ada di kamar, lalu sekarang evolve lebih menjadi dewasa muda, pindah tinggal sendiri di rumah, lalu mencari pekerjaan di luar dari pekerjaannya sebagai seorang seniman dan juga public figure. Dia ingin menjadi seorang penyiar radio di salah satu radio yang hampir bangkrut sebenarnya. Gimana caranya perjalanan Iqbal ini membangkitkan si radio ini lagi sampai akhirnya bisa jalan lagi gitu. Karena ada si Bismo juga ya, Bang Bismo. Ada. Itu penyiar bener kan kalau ya. Itu poinnya bahwa gimana caranya bisa bikin bintang waktu itu. Bagaimana kalau season 2 kita bikin sesuatu yang namanya mockumentary. Gue bantu, gue nggak tahu itu lagi maksudnya gimana. Ya jadi kayak dokumenter tapi mock, jadi nggak dokumenter tapi rasanya kayak dokumenter tapi enggak, tapi iya gue nggak tahu gimana tuh maksudnya. Dia menjelaskan apa segala macam. Sampai akhirnya hasilnya itu yang ditonton di TikTok sekarang ini, bahwa real tapi juga orchestrated tapi juga organik. Sampai akhirnya si Antasia ini di komen tuh banyak banget. Ini jadi gue kalau kita dengerin siarannya, Antasia dengerin di mana? Iya. Antasia itu radio beneran. Jadi bedanya dengan sama Fitness ini apa? Ini Iqbal kalau siaran jam berapa? Setiap hari apa? Sampai akhirnya bisa muncul engagement seperti itu kan berarti mockumentary-nya itu kan berhasil. Sampai akhirnya si Antasia ini identik dengan Iqbal kalau siaran ya Antasia, tapi dengerin di mana ya? Ya di TikTok sebenarnya. Oke. Masalah. Ya saya. Tadi kan kita ngomongin soal komen ya, komennya ini Iqbal kan kira-kira Vindes bisa bikin Antasia live radio gitu nggak? Di TikTok gitu. Ya, happy gitu. Itu sebenarnya ngomongin Antasia dulu kali ya. Bukan kalau gue tuh 7 tahun lah, 7 tahunan di radio. Jadi gue lihat banget sama apa si Antasia ini, dan ketika episodenya pertama yang Antasia main tuh, wah radio ramai tuh. Kayak berterima kasih. Banyak Nona Feli, Yes. Mbak Reza Feli. itu maksudnya teman-teman yang emang berkecimpung di dunia radio itu ngedem gue kayak bang kasih banget bikin gini. Hal itu kan bikin jadi kayak maksudnya berarti hal ini juga disaksikan dan diapresiasi sama teman-teman radio. Iya, dan cukup ramai banget itu komen-komennya. Dan kalau pertanyaan Nero tadi, Antasia itu sebenarnya memadukan dia tadi isi programnya juga. Tapi teman-teman coba aja buka di antasiaradio.com, itu tuh ada websitenya gitu. Dan rencananya memang waktu itu proyeknya cuma belum jalan ya, Bang. Iqbal ya akan siaran beneran di situ. Kayak lu dulu berarti ya? Iya. Kayak Popo sama Goblok. Iya, Dari kau ya. Makasih loh ini. Karena saya juga baru mulai sekarang. Terima kasih ya. Siaran di mana, Pak? Kedubes. Pak saya di GNFM. Selalu sama Mas Wismo. Jadi keren banget karena ya gimana caranya dulu ya puluhan tahun lalu radio itu kan punya power ya, bahkan bisa bilang 2010-an kan sudah masih punya power
Iqbal tuh datang dengan ya ide-idenya gitu. Waktu itu sebenarnya salah satu apa namanya ya saya juga bahwa ya harus update lagi gitu. Biar nih radio mau bangkrut. Karena kalau ngomongin radio bangkrut ya banyak radio yang bangkrut. Karena mereka nggak update gitu. Gak usah ngomongin radio, TV juga banyak yang bangkrut gitu ya. Karena ya beberapa hal tapi ya itu akhirnya yang membuat siapa sharing jadi sebuah program yang punya value ya. Gitu. Dan semoga brand tadi Iqbal siaran apapun itu platformnya mau TikTok ya semoga bisa berjalan lah gitu. Jadi si website tadi kalau teman-teman bisa lihat ada siarradio.com kalau nggak salah itu tuh bisa